Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Selasa 1 Juli, judulnya Para Bidan Ibrani. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Amin. Kita tidak dapat memahami kitab Keluaran tanpa melihat kepada ajaran-ajaran di kitab Kejadian. Orang-orang Yahudi pindah ke Mesir, dan setelah mengalami masa kemakmuran dan kedamaian yang luar biasa, mereka diperbudak. Tetapi Allah tidak meninggalkan umat-Nya dalam masalah mereka, meskipun terkadang terlihat seperti itu. Tidak diragukan lagi, banyak orang Ibrani yang putus asa dengan keadaan mereka. Namun pada saat kesusahan, Allah datang untuk menolong dengan tangan-Nya yang kuat. Tuhan kita menguatkan para pengikut-Nya. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Dalam Keluaran 1 ayat 9-21, para bidan yang setia memainkan peran kunci untuk tidak membunuh bayi laki-laki yang lahir, dan mereka dikenang dalam sejarah. Tidak ada Firaun yang memiliki nama dalam kitab Keluaran. Mereka hanya menyandang gelar Firaun, yang berarti raja. Orang Mesir percaya bahwa Firaun adalah dewa di bumi, putra dewa Ra atau Osiris atau Horus. Ra dianggap sebagai dewa Mesir tertinggi, yaitu dewa matahari itu sendiri. Namun, terlepas dari semua kekuasaannya, raja yang dipercayai sebagai dewa tidak dapat memaksa para bidan Ibrani untuk melawan keyakinan mereka. Bahkan, berbeda dengan Firaun yang tidak disebutkan namanya, kedua bidan ini memiliki dan disebutkan namanya, yaitu Sifra dan Pua, Keluaran 1 ayat 15. Mereka sangat dihormati karena mereka takut akan Tuhan. Perintah Firaun yang jahat itu tidak berpengaruh pada mereka, karena mereka lebih menghormati Tuhan daripada perintah penguasa duniawi. Kisah 5 ayat 29. Dengan demikian, Tuhan memberkati kedua bidan ini dengan keluarga besar mereka sendiri. Sungguh sebuah kesaksian yang berkuasa mengenai kesetiaan. Para bidan perempuan ini, terlepas dari betapa sedikitnya pengetahuan mereka tentang teologi, mereka tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi mereka juga memilih untuk melakukan apa yang benar. Ketika Firaun melihat bahwa rencananya gagal, dia memerintahkan orang Mesir untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan oleh orang Ibrani. Mereka harus melemparkannya ke sungai Nil, mungkin sebagai persembahan kepada Hapi, dewa sungai Nil dan juga dewa kesuburan. Ini adalah pertama kalinya tercatat bahwa orang Yahudi harus dibunuh hanya karena mereka orang Yahudi. Tujuan dari perintah kematian itu adalah untuk menaklukkan bangsa Ibrani, memusnahkan semua keturunan laki-laki, dan mengasimilasikan para wanita ke dalam bangsa Mesir, sehingga mengakhiri ancaman yang diyakini Firaun bahwa bangsa Ibrani mengancam bangsanya. Pekabaran yang sangat jelas kita dapatkan dari para bidan ini, yaitu bahwa mereka bukan hanya tahu tindakan yang tepat untuk dilakukan, tetapi mereka juga melakukannya. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 2
ayat 23-25. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 26. Tuhan memberkati kita semua.